Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk tema kita, mengampuni seperti Kristus. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Engkau sangat baik, Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, terlebih melakukan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka ayat pokok kita yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Desember kita memperingati Natal, kelahiran Kristus. Natal adalah momen kita menerima dan memberikan pengampunan, saudara. Kalau tadi dikatakan bahwa saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kamu. Kristus datang ke dalam dunia untuk mengampuni tanpa batas. Seberapa besar kesalahan kita, seberapa besar pelanggaran kita, Dia mengampuni saudara. Tangannya terbuka lebar untuk mengampuni saudara dan saya. Sebagaimana penjahat yang bersama-sama disalibkan bersama Yesus. Ketika dia memohon pengampunan, Kristus memberikan pengampunan dan dikatakan pada saat ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Pengampunannya tiada batas. Ya, kalau manusia mengampuni mungkin ada batas ya saudara. Tidak mudah mengampuni bahkan. Tapi Kristus mengampuni dengan tanpa batas. Saudara. Siapakah saudara, siapakah saya? Dia mengundang saudara. Dia mau memberikan ampun buat saudara dan saya. Dia mengampuni juga meskipun kita tidak layak, saudara. Tak layak diampuni. Bahkan dikatakan dalam Efesus yang kedua ayat yang ketiga. Ada kata-kata yang menjelaskan bahwa kita ini layaknya dimurkai. Karena kita sudah ada di dalam dosa. Tetapi saudara, meskipun tidak layak, Allah di dalam Kristus melepaskan pengampunan untuk saudara dan saya. Mari saudara, kita menerima pengampunan yang ajaib ini yang dari Kristus untuk saudara dan saya. Ya. Dan selain itu juga Allah mengampuni untuk melupakan saudara. Ini yang paling sulit saudara ya. Ketika mengampuni, sulit untuk melupakan. Tapi Kristus ketika dia mengampuni, dia pun melupakan. Tercatat di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-12 bahwa sejauh timur dan barat dijauhkannya pelanggaran kita. Seberapa jauh saudara, timur dan barat itu tidak dapat saling melihat saudara. Demikiannya pelanggaran kita dilupakannya, dijauhi saudara. Jadi dilupakan saudara. Itulah Tuhan kita yang ajaib, Juru Selamat yang mau datang ke dalam dunia, lahir di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita peringati bulan ini, bulan Natal, bahwa Kristus pernah mengampuni kita. Kristus melepaskan pengampunan dalam keadaan yang tanpa batas, saudara. Seberapa besar pelanggaran. Meskipun saudara layak dimurkai. Meskipun apapun yang kita lakukan, setiap pengampunan Kristus melupakannya, saudara. Mari saudara, pengampunan yang menjadikan pokok renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita mengampuni. Mari saudara ingat-ingat. Mungkin ada orang-orang yang saudara merasa tidak suka, tidak senang, bahkan benci, dendam. Sulit untuk mengampuni. Bulan ini saudara saatnya. Saat ketika saudara menerima pengampunan, saudara pun mengampuni. Mungkin orang-orang yang terdekat di dalam rumah
suami dan istri, orang tua dan anak, sesama bersaudara. Mungkin ada sesuatu sehingga saudara perlu mengampuni saudara. Mari saudara, di dalam Natal ini kita melepaskan pengampunan. Ataupun orang yang lebih jauh di luar rumah tangga kita. Siapapun dia, dalam sepelayananmu, dalam sesama pekerjaanmu, mari saudara mengampuni. Kalau kita mengingat bagaimana Kristus sudah mengampuni, betapa besar kasih Allah buat saudara dan saya. Seberapa besar pelanggaran saudara dan saya, dia sudah ampuni. Mari lepaskan pengampunan saudara. Itu menjadi kebaikan untuk diri kita. Ketika kita mengampuni, bukan baik untuk orang yang diampuni, tapi untuk diri kita saudara. Kita melepaskan sesuatu yang pahit, sesuatu yang dalam, yang satu luka. Kita lepaskan saudara. Supaya waktu kita masuk ke tahun mendatang, kita sudah terlepas dari kepahitan saudara. Sakit hati saudara. Karena biasanya sakit hati ini sulit mengampuni saudara. Mari saudara, saya mengajak siapa yang merasa sakit hati, akar pahit, mari kita mengampuni saudara. Karena setiap orang yang sakit hati, ya cenderung orang sakit hati itu akan kembali melukai untuk supaya orang juga sakit hati. Ya, orang yang sakit hati cenderung menyakiti. Mari kita tutup tahun ini, di Natal ini, peringatan Natal ini, kita mengingat lagi kasih Kristus buat saudara dan saya. Lepaskan pengampunan saudara. Apapun yang menjadi hambatan saudara, lepaskan. Mari kita mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni saudara. Dan itu akan menjadi obat buat saudara, menjadi kepulihan buat saudara ketika kita melepaskan pengampunan. Ada satu berkat Natal yang menjadi bagian saudara dan saya. Jadi saudara, mari ampunilah setiap orang yang bersalah kepada saudara. Kalau tadi ayat tadi mengatakan mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kamu. Allah yang datang di dalam Kristus untuk mengampuni saudara dan saya. Saya yakin dan percaya saudara akan mendapat berkat Natal melalui mengampuni. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami lagi. Supaya kami dapat mengampuni orang-orang yang mungkin sulit kami ampuni. Ada kepahitan, ada sakit hati. Kami ingin melepaskan pengampunan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan, kemampuan hati dan pikiran kami untuk melepaskan pengampunan. Terpujilah Tuhan, biar berkat Natal boleh menjadi milik kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.